السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam hari ini penceramah kita Ustaz Habib tak dapat hadir, jadi mengisi kekosongan kita, mengisi kekosongan sampai kita menunggu waktu tiba salat Isya insya-Allah. Jadi saya menggantikan posisi daripada Habib yang sepatutnya menyampaikan kuliah kita pada malam yang berbahagia. Kita rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kita akan membahaskan yaitu bab berkenaan dengan at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bab yaitu berkenaan dengan ta'awun. Ta'awun ini yaitu saling tolong menolong. Saling tolong menolong 'alal birri wat taqwa, yaitu atas kebaikan, saling tolong menolong atas kebaikan, dan juga saling tolong menolong atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Imam Nawawi rahimahullah taala membahaskan bab khas begitu berkenaan dengan ta'awun, saling tolong menolong. Dan ini tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengutip salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, dan tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan, dan juga tolong menolonglah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'awanu, yang dilarang kepada kita, tidak boleh kita saling tolong menolong 'alal itsmi wal 'udwan, yaitu saling tolong menolong berbuat dosa, ya, dan juga saling tolong menolong atas permusuhan. Okay. Jadi diperintahkan Allah Subhanahu wa taala
Kata Imam Nawawi mengutip ayat ini, kita ini tentang rahmat Allah, hidup kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini, dia semestinya kita kena saling tolong menolong. Ya, saling tolong menolong. Karena tentang rahmat Allah, kita ini tak akan boleh hidup tanpa orang lain. Okay? Sehebat macam manapun kita ini tak akan boleh dikatakan oleh orang hebat kalau tak ada orang lain yang mengatakan kehebatan kita. Okay? Dan kita ini tentang rahmat Allah, tak akan ada orang yang mengatakan kita ini orang pandai kalau tak ada orang yang mengatakan orang pandai. Nak kata tentang rahmat Allah, hidup kita ini mesti adalah kita mesti memerlukan orang lain. Nah, tentang rahmat Allah, Islam mengajarkan kepada kita ini sifatnya adalah ta'awun. Ada ta'awun ini dan asal kata daripada aun, yaitu menolong, ala wazni tafa'ul, yaitu saling. Jadi kita hidup ini tentang rahmat Allah mesti saling, yaitu saling tolong menolong. Tak boleh kita hidup hanya menolong orang saja, tak boleh. Mesti kita akan suatu masa kita akan memerlukan pertolongan orang lain. Apatah lagi tentang rahmat Allah, hidup kita ini hanya memerlukan pertolongan orang lain saja. Tak mau menolong orang itu. Yang dimau hanya ditolong. Tak boleh. Karena kita konsep hidup kita ini tentang rahmat Allah mesti kena saling tolong menolong. Nah, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, tolong menolong ini adalah benda yang baik. Tak boleh kita saling tolong menolong, pada menolong orang mencuri. Nah, tak boleh. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau tentang rahmat Allah bekerja sama untuk melakukan permusuhan. Itu pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Nawawi rahimahullahu taala dia membahaskan kita ini, yaitu kita menolong orang ini, kita memerlukan pertolongan orang lain itu dari segi kebaikan. Dari segi kebaikan. Baik itu kebaikan diri kita, kebaikan komuniti kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan adik-beradik kita, atau kebaikan dalam urusan masyarakat kita, bahkan sampai urusan negara kita. Lebih besar. Jadi kita tentang rahmat Allah, sekali lagi, itu tadi konsepnya kita, memang kita, inilah kehidupan. Kita saling memerlukan satu sama lain. Kita boleh boleh berpakaian karena ada orang lain membuat pakaian kita. Dan ini kita memerlukan. Dan yang membuat pakaian juga dia ada memerlukan pertolongan daripada kita supaya kita membeli pakaiannya. Sehingga kehidupan ini tentang rahmat Allah, siklus dia akan berjalan dengan baik apabila hidup kita ini adalah menolong orang lain. Karena kita mesti akan ditolong oleh orang lain. Yang kedua tentang rahmat Allah berkenaan dengan ketakwaan. Dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini terkadang tu tidak boleh kita dengan diri kita sendiri. Mesti kita memerlukan orang lain. Dalam kita hal ibadah pun terkadang kita tidak boleh begitu dengan diri kita sendiri. Itu mesti kita memerlukan orang lain, setidaknya dari segi ilmu kita. Kalau kita tidak memahami, maka saudara kita yang akan menyampaikan atau memberikan ilmu kepada kita untuk kita, supaya kita dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan lebih baik, lebih mantap dari amalan yang kita akan lakukan itu. Okay. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Asr, wal asri
innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ini dirahmati Allah, surah yang diawali dengan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya wal asri. Kalau Allah diboleh bersumpah dengan makhluknya. Jadi kalau kita diajarkan oleh Nabi SAW, dia bersumpah itu tidak boleh dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu dan kita bila kita bersumpah, yaitu kita kena dengan wallahi, tallahi, billahi. Nah, apa maksud sumpah dan rahmat Allah? Sumpah ini bila Allah Subhanahu wa taala sebutkan wal asri, demi masa. Bila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu perkataan yang bersifat al-qasam, yaitu sumpah, menandakan apa yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah benda yang sangat penting bagi kita sebagai hamba. Menandakan perkara ini perlu kita ambil iktibar yang luar biasa. Perlu kita fahami dan perlu kita tadabburi dan perlu kita renungkan, dan itu kalau boleh kita fahami, kita renungkan dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari kita. Mesti kita jadi buah pikiran kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala itu manusia. Karena al-insan ini kalimat ma'rifah. Mana kita ni? Al-insan kita ni. Kita. Semua kita ni al-insan. Atas nama kita yang kita manusia ni, kata Allah Subhanahu wa taala semuanya dalam kerugian. Berita pertama adalah Allah Subhanahu wa taala sumpah, menandakan bahawa apa yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala benda yang penting. Yang kedua, dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi, kata Allah Subhanahu wa taala manusia ini semuanya dalam kerugian. Bahkan dah disumpah di awal, dimulakan juga dengan innal insan. Inna itu dalam kaidah bahasa Arab itu dia harfu taukid. Taukid ini dah disumpah, ditekankan lagi. Mas kita tu kalau nak memberitahu orang tu, manusia nampak tak percaya begitu kan dengan kita. Mak kita selain sumpah, kita ada kata-kata lagi yang menekankan bahawa apa yang kita sampaikan itu adalah kebenaran. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia ini, sungguh kita ini dirahmati Allah, kata Allah, kita dalam kerugian. Tapi berita yang penting, tapi ada kata pengecualian. Kata dirahmati Allah, dah kita digeneralkan bahawa kita ni dalam kerugian. Ada pengecualian yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa, itu dalam kaidah bahasa Arab itu ada huruf al-istithna, huruf pengecualian. Apa kata Allah? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala al-iman, inna illal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Yang tak rugi itu yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Yang pertama, karena konsep hidup ini dirahmati Allah, iman dulu. Maka seluruh amalan kita dasarnya adalah iman dulu. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak beriman kepada Allah,
tidak beriman dengan Alkitab yaitu Al-Quran, dan dia tidak yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua dia tidak yakfuruna bi ayatillah. Bahkan terrahmati Allah, wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairi haqq. Bahkan dia membunuh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala tanpa hak, tanpa ada sebab. Ya. Wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas. Ada juga tentang rahmat Allah, sesungguhnya mereka ini juga apa? Wa yaqtulun alladhina ya'muruna bil qisti, yaitu membunuh manusia-manusia yang menyerukan kepada keadilan. Ya? Yang menyeru kepada keadilan. Jadi ini nyata sekarang. Yang menyampaikan kebenaran dizolim dunia sekarang. Ya. Kita na'udzubillah, saudara-saudara kita di Gaza tak ada apa. Mereka hanya minta keadilan saja pada dunia, meminta pengakuan sebagai negara dia, dan ingin mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa mereka? Mereka dibunuh semua. Dan mereka ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabashshirhum bi'adabin alim." Sampaikan berita kepada mereka bahwa mereka ini akan mendapatkan azab yang sangat pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Semua yang mereka kita anggap baik mereka ini, yang mereka tidak mau beriman kepada Allah, mereka membunuh orang-orang yang menyerukan kepada keadilan, membunuh nabi-nabi dan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin ada kebaikan yang mereka lakukan, mereka dengan alasan kemanusiaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Hanya mereka itu, walaupun sebaik manapun perbuatan mereka, tidak didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan menjadi sia-sia. Sia-sia di dunia dan juga sia-sia di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk dirahmati Allah, perlunya ada keimanan di dalam diri kita. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk dirahmati Allah, kalau peringkat kita sudah lebih baik dalam kita beramal dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini, beribadah pun kita dah ibadah ini, tetapi tidak didasari keimanan yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima menjadi amal soleh. Apatah lagi tentang rahmati Allah yang jelas-jelas mereka berbuat baik atas dasar kemanusiaan yang tidak didasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentang rahmati Allah, ayat ini menjelaskan kepada kita keimanan itu adalah penting. Syaratnya diterimanya amal ibadah kita ini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak rugi itu siapa? Wa amilus shalihat. Mereka yang sentiasa dalam hidupnya ingin beramal soleh. Amal yang soleh. Amal yang soleh itu apa? Amal yang baik. Amal yang baik. Kita berusaha, kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu implementasi daripada kita ingin beramal soleh. Kita duduk mungkin menunggu masa sampai Isya ini pun kita beramal soleh. Dan kita melaksanakan solat jamaah semua 5 waktunya, dan kita zikirnya, dan semuanya itu adalah usaha sebagai ikhtiar kita beramal soleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kita menjadi amalia harian kita. Ya, setidaknya dirahmati Allah kita mulakan dengan yang asas-asas begini. Salatnya, ya, kita usahakan begitu dengan berjamaahnya, kita usahakan dengan zikirnya. Jangan cepat-cepat nak keluar, zikir dulu sekejap. Itu semua adalah ikhtiar
amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak tergolong kepada orang yang merugi tadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, rahmati Allah, wa tawasau bil haq, yaitu kita saling menasihati tentang kebenaran, sebagaimana yang disebutkan kita ta'awun alal birri wat taqwa tadi, yaitu kita saling menasihati di antara kita. Tapi selalu kita dirahmati Allah senang menasihati, tapi bila dinasihati kita tak terima. Kan kita ni suka mudah gitu melihat kesilapan dan kesalahan orang, sehingga kita pandai untuk menasihati orang, tetapi kita susah gitu untuk kita melihat kesilapan kita, dan kita terkadang tidak terima dengan nasihat orang, kan susah gitu ya Allah rasanya, kan? Tapi kalau kita bernasihat senang, mudah nasihat, panjang lebar gitu menasihati orang. Tapi bila kita dinasihati satu nasihat saja kita tak terima, ya. Maka rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada satu pepatah itu Arab, kita dalam menerima nasihat orang, ya, prinsipnya yang perlu kita pegang, unzur ma qala wala tanzur man qala. Kalau kita nak melihat bagaimana kita ni boleh menerima nasihat orang lain, kata patah ini, lihatlah apa yang dinasihatkan. Okay? Tengok apa yang dinasihatkan. Jangan tengok orang yang bernasihat. Siapapun nak kata, siapapun yang bernasihat, terkadang kan budak-budak gitu nasihati kita, kan? Anak-anak gitu menasihati kita. Selalu kita kalau dah dewasa ini kita tak terima kan nasihat budak-budak. Padahal nasihat itu adalah betul. Terkadang kita mungkin terlepas pandang, bukan kita tidak mengerti apa yang dinasihatkan itu, tapi mungkin kita terlepas pandang. Nah, terkadang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita dalam rumah kita sendiri sekarang, kan, anak-anak kita kan sebelumnya kita menasihati begini dengan anak, tak boleh ini, tak boleh itu, kena begini kan. Ternyata dirahmati Allah, yang kita nasihatkan ini tak boleh, kita yang buat. Sehingga kadang-kadang itu dirahmati Allah, anak yang baru umur 3 tahun, 4 tahun menasihatkan kita balik, mengembalikan nasihat yang apa yang kita nasihatkan itu. Adakah kita terima? Nasihat itu menjadi iktibar bagi kita, menjadi pengajaran bagi kita. Jadi, maka rahmati Allah, prinsip kita watawasau bil haq watawasau bis sabrin adalah kita mudah begitu bila dinasihatkan oleh orang lain. Kita menerima begitu, berterima kasih begitu dengan nasihat atau diperingatkan oleh orang lain. Kalau itu benda yang baik, kalau itu benda yang baik, dirahmati Allah, terimalah dia dengan ikhlas. Terimalah dia dengan rasa kesyukuran dan rasa terima kasih kita karena dia sudah mengingatkan kita. Apapun, asal itu adalah hal yang baik. Sekali lagi saya sebutkan, terkadang kita susah begitu menerima nasihat orang lain, tapi kita mudah begitu menasihati orang lain. Ya, kita dirahmati Allah, pentingnya kita mudah gitu menerima, merasa berterima kasih atas apa yang diberikan atau nasihatkan oleh orang lain. Nah, yang pertama tentu rahmati Allah, hadis sebagaimana disebutkan oleh An Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghazian fi sabilillahi faqad ghaza wa man khalafa ghazian fi ahlihi bi khairin faqad ghaza, muttafaqun alaih, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ta'awun. Kalau tadi kita banyak beribadah hal bersendirian,
tetapi ada tentang rahmat Allah yang mungkin lebih luas lagi kita saling tolong menolong. Maka disebutkan di sini man jahaza ghazian fi sabilillah. Sesiapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyediakan bekal untuk orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, faqad ghaza, maka hakikatnya orang yang ini walaupun dia tidak ikut berjuang sekali, tetapi dia hanya menyediakan bekalan apa yang boleh kita berikan, kita bantukan, maka hakikat dikata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sama dengan pahalanya yang didapatkan sama dengan orang yang berjuang itu, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kita saling membantu dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dalam fi sabilillah ada yang memahami umum, ada jihad yang berperang. Jadi kita zaman-zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebelum perang, kalau kita memang sudah akan mengadakan perperangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengumpulkan sahabat-sahabat. Kita ini akan berperang. Mestinya dalam perperangan ini kita akan makan masa yang tidak sebentar. Kita akan masa yang akan lama. Dan tentunya kita memerlukan bekalan-bekalan kita untuk kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang ingin berinfak di jalan Allah, siapa yang ingin memberikan bekalan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, semua sahabat itu dipanggil, sila untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentang rahmat Allah, sahabat-sahabat itu bila sudah diumumkan begitu, berebut-rebut dia untuk memberikan bantuan perbekalan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentang rahmat Allah, ada sahabat itu karena mungkin faktor umur dia tidak mampu untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia lemah, tetapi dia ini yang boleh saya bantukan. Ini mungkin kalau kita sekarang ini 100 ringgit yang boleh saya bantukan. Inilah yang mungkin saya bantukan. Saya nak berperang, saya tak boleh, tak mampu. Saya nak memberikan bekal yang lebih. Saya pun bukan orang yang berduit. Nak memberikan apa semua, inilah yang boleh saya bantukan. Maka itu rahmat Allah, walaupun sedikit yang diberikan dalam membantu agama Allah Subhanahu wa taala itu, ini dia sama mendapatkan pahala yang sama jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita ni tak ada yang berperang. Yang berperang sekarang adalah di Gaza saja. Kita dah bantu, tapi bantuan kita tak boleh masuk. Nah, setidaknya kita, apa yang kita boleh bantukan adalah kita bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin di daerah kita dirahmati Allah, yang boleh kita yang memerlukan bantuan kita, mungkin ada yang membina madrasah, mungkin ada yang berdakwah, mungkin ada yang apa-apa lagi yang urusan yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah. Dan inilah peluang bagi kita untuk jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza. Jadi kita inilah mungkin bekalan yang boleh kita bantukan untuk kita membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min at-ta'awun. Imam Al-Utsaimin, ini adalah ta'awun. Inilah namanya saling tolong menolong. Ya, wa hadza min at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan inilah kata Imam Utsaimin mengatakan bahawa inilah adalah ta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka idza jahazal insan, apabila manusia itu menyediakan bekalan ghazian, yakni bi rahilatihi wa mata'ihi wa salahi, thalathatu asyair rahila wal mata' wa salah, idza jahazau bidzalik faqad ghaza kataba lahu ajran. Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan baginya adalah satu ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjaran itu? Al-ghazi, yaitu dia
berjuang sekali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita, contohlah kita menolong orang, membantu madrasah, mana yang kita ikut sekali kita dalam pembangunan madrasah itu. Artinya kalau dia mendapatkan pahala, kita pun mendapatkan pahala. Kalau mereka mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita pun akan mendapatkan ganjaran. Maka tentang rahmat Allah, sedikit sebanyak itu lain cerita. Tapi yang penting bagi kita, apa yang boleh kita bantukan, ta'awun tadi. Apa yang boleh kita tolongkan. Li'annahu, kata Imam Utsaimin, li'annahu a'anahu 'alal khair. Kenapa dia mendapatkan ganjaran? Karena dia sudah membantu. Karena dia sudah membantu, karena dia sudah menolong atas kebaikan. Maka tentang rahmat Allah, pentingnya kita ta'awun, penting kita membantu, ya, khasnya kepada alal birri wa taqwa, yaitu kita saling bantu inilah dalam hal kebaikan dan juga dalam hal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip tentang rahmat Allah, membantu ini tidak akan pernah rugi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita, ini menjadi simpanan akhirat kita. Apapun bantuan yang kita berikan itu disebut akan menjadi simpanan akhirat. Bahkan simpanan itu akan dikembalikan semula kepada kita dengan berlipat gandanya ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan sahaja itu dikembalikan di akhirat, bahkan di dunia pun Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan apa yang kita bantukan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian, prinsip kita yang perlu kita tanamkan dalam hati kita, apa yang boleh saya bantukan, apa yang boleh saya tolongkan, apa yang boleh saya kontribusikan dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini, insyaallah. Itu saja mungkin tazkirah ringkas kita pada malam yang berbahagia ini. Semoga ini menjadi renungan bagi kita bersama. Walaupun mungkin saya menyampaikannya tidaklah sebaik apa yang kita harapkan bersama, tapi dengan rahmat Allah, ini adalah kita macam mana kita hidup ini untuk kita membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Minta maaf atas segala kesilapan dan kalau benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.